Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 9-10. Kami Gereja Baptis Indonesia Getsemani, TPW Amanat Agung Jakarta, bersama mitra kami Heartcry Missionary Society menyelenggarakan seri pendalaman Alkitab mengenai gereja dengan judul Gereja Kristus, Cara Kristus. Bab 7, Kerajaan Allah dan Gereja. Sepanjang kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga kisah para rasul dan surat-surat para rasul, sangat ditekankan perihal kerajaan Allah dan Kristus. Karena itu, setelah mempelajari nature gereja secara singkat, sekarang kita akan mencermati hubungan antara gereja dan kerajaan Allah. Kita akan melihat bahwa meskipun berbeda, keduanya tak terpisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Kerajaan Allah. Kata kerajaan diterjemahkan dari bahasa Yunani basileia yang mengandung arti kekuasaan atau wilayah atau kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam Alkitab, yang dimaksud kerajaan adalah pemerintahan atau kekuasaan Allah atas ciptaannya. Biasanya sering disebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan sorga dan kerajaan Kristus. Ketiganya tidak berbeda, tetapi satu dan sama. Disebut kerajaan Allah karena pemerintahan itu sifatnya ilahi. Dapat kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 28, Markus 1 ayat 15, Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, Kisah Rasul pasal 8 ayat 12, Roma pasal 14 ayat 17, 1 Korintus pasal 4 ayat 20, Galatia pasal 5 ayat 21, Kolose pasal 4 ayat 11, dan 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5. Kadang disebut kerajaan sorga karena penghormatan atas kemahakudusan nama Allah, dan karena sorga adalah tahta Allah di mana ia memerintah langit dan bumi, seperti yang dinyatakan di dalam Matius pasal 3 ayat 2, Matius pasal 5 ayat 3, Matius pasal 22 ayat 2, dan Matius pasal 25 ayat 1. Disebut juga kerajaan Kristus seperti yang dinyatakan di dalam Lukas pasal 22 ayat 30, Yohanes pasal 18 ayat 36, Efesus pasal 5 ayat 5, dan Kolose pasal 1 ayat 13. Karena ia telah ditinggikan di sebelah kanan Allah Bapa, seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 2 ayat 6, Matius pasal 22 ayat 4, dan Lukas pasal 22 ayat 69. Sebagai Tuhan di atas segala penguasa dan Raja di atas segala raja. Yang dapat kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 dan Wahyu pasal 19 ayat 16. Dan ia memerintah atas segala sesuatu sebagai Allah yang menjadi manusia, serta menjadi perantara agung antara Allah dan manusia, yang seperti dinyatakan di dalam Daniel pasal 7 ayat 13-14. Kerajaan Allah dan gereja. Sebutan kerajaan Allah dan Kristus mengacu pada kekuasaan Allah atas ciptaannya, gereja atau jemaat, bukan kerajaan itu sendiri, melainkan persekutuan semua orang yang sudah mengakui
dan tunduk pada kekuasaan kerajaan Allah. Kutipan dari George Eldon Ladd dan J. L. Duck berikut sangat berguna untuk membantu kita memahami hubungan antara kerajaan Allah dan gereja. Berikut ini tulisannya. Meski kerajaan Allah dan gereja tak dapat dipisahkan, keduanya tidak boleh disamakan. Kerajaan adalah pemerintahan dan kekuasaan Allah di mana berkat-berkat dari kepemimpinannya dapat dialami. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah mengalami pemerintahan Allah dan masuk dalam kenikmatan akan berkat-berkatnya. Kerajaan Allah menciptakan gereja, bekerja melalui gereja, dan diberitakan di dunia oleh gereja. Kerajaan Kristus adalah otoritas raja yang dipakai olehnya sebagai perantara untuk memerintah atas segala sesuatu demi kemuliaan Allah dan bagi kebaikan gerejanya. Karena segala kuasa di langit dan bumi telah tunduk kepadanya, Kristus berkuasa atas tentara langit dan atas penduduk bumi. Karena itu setiap relasi antara manusia dan seluruh tanggung jawab yang timbul berada di bawah otoritasnya. Keluarga, negara, dan gereja lokal semuanya adalah institusi dalam kerajaannya dan berada di bawah pemerintahannya. Pengelolaan institusi tersebut harus dijalankan sesuai dengan kehendak sang raja yang berdaulat. Namun, kerajaan itu sendiri ada dan berdiri sendiri tanpa bergantung pada pengelolaan semua institusinya. Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini, melainkan pada akhir dunia. Ketika lembaga-lembaga duniawi telah berlalu, Kristus akan menyingkirkan semua yang fasik dari kerajaannya, sehingga kerajaan itu bebas dari warga yang memberontak dan tegak selama-lamanya. Saat itulah semua orang benar, yaitu anak-anak kerajaan, akan bercahaya seperti matahari di bawah kerajaan Bapa mereka. Demikian tulisan yang ditulis oleh George Eldon Ladd dan J. L. Duck. Mari kita lanjutkan. Definisi di atas sangatlah penting. Gereja dan setiap anggotanya harus menyadari bahwa mereka berada di bawah kedaulatan Allah dan Kristus. Kita sama sekali tidak boleh bertindak menurut apa yang benar menurut kita sendiri, atau menurut adat istiadat manusia yang senantiasa berubah-ubah dan serong. Sebaliknya kita harus tekun mencari kehendak Allah yang diwahyukan dalam Alkitab. Lalu menata setiap aspek gereja dan kehidupan pribadi kita sesuai dengan peraturan Sang Raja. Raja atas kerajaan Allah. Tiada gelar dalam bahasa kita, manusia termasuk bahasa Indonesia, yang mampu menggambarkan aspek kedaulatan, kekuasaan, kemegahan, keluhuran, dan keagungan selain kata raja. Dalam Alkitab, Allah adalah Raja besar atas seluruh ciptaan yang memerintah dengan otoritas tunggal, tanpa tandingan, dan kemuliaan yang tak terkalahkan. Tatanya di surga, bumi adalah tumpuan kakinya, dan kerajaannya tetap selama-lamanya. Penting untuk dipahami bahwa Allah bukan sekedar salah satu raja atau seperti raja, tetapi Allah, dialah satu-satunya raja. Bahkan dialah raja sejati yang ada. Semua pribadi lain yang pernah dan akan memerintah hanyalah bayang-bayang dari pribadi Allah dan kedudukannya. Berikut ini beberapa ayat Alkitab yang menyatakan gelar kerajaan bagi Allah. Yang pertama, Raja besar atas seluruh bumi, yang dinyatakan di dalam Mazmur 47 ayat 3 dan ayat 8 dan Maliaki pasal 1 ayat 14. Allah bukan salah satu raja besar yang memerintah atau sebagian dunia,
tetapi satu-satunya raja besar yang berkuasa atas seluruh dunia atau seluruh alam semesta, tanpa batasan kekuasaan maupun wilayah. Yang kedua, Raja Sorga, yang dinyatakan di dalam Daniel pasal 4 ayat 37. Nebukadnezar, seorang raja kafir, raja Babelonia, sekalipun mengakui bahwa cakupan pemerintahan Allah tak hanya terbatas pada bumi, tetapi mencapai alam semesta dan mencapai seluruh ciptaan, dunia lahiriah maupun alam roh. Yang ketiga, Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur 95 ayat 1-3. Ayat ini tidak memaksudkan bahwa ada Allah lain selain Tuhan Allah yang sejati, tetapi hanya menyatakan kekuasaan Tuhan atas segala sesuatu, termasuk berhala atau dewa-dewa palsu atau kuasa setan di baliknya. Yang juga dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 20. Lihat juga di dalam Imamat pasal 17 ayat 7, Ulangan pasal 32 ayat 17, dan Mazmur 106 ayat 38. Selanjutnya, yang keempat, Raja segala bangsa, yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 15 ayat 3-4. Sepanjang sejarah umat manusia, banyak bangsa telah bangkit memerintah atas bangsa atau negara lain sebagai kuasa tertinggi. Misalnya Babel, Roma, dan kerajaan lainnya. Namun Tuhanlah satu-satunya raja atas segala bangsa, dan ia memerintah dengan otoritas mutlak. Nabi Yesaya menyatakan, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca dibandingkan dengan Allah. Yesaya 40 ayat 15. Memasuki kerajaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa seluruh manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah rusak total dan membenci Allah serta kehendaknya. Yang dapat kita lihat bukti firman Tuhannya di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8, Kejadian pasal 8 ayat 21, Roma pasal 1 ayat 28-32, Roma pasal 3 ayat 10 sampai 20 dan ayat yang ke-23, dan Roma pasal 8 ayat 6-7. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat 3. Artinya, diperlukan karya radikal dari Allah Roh Kudus dalam hati orang berdosa agar ia dapat mengenal nilai kerajaan Allah dan berhasrat ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah karya Roh Kudus ini terlaksana melalui pemberitaan Injil, maka mata orang berdosa itu pun terbuka dan hatinya diubahkan sehingga ia mampu menginginkan kerajaan Allah serta rajanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 13 ayat 40-45. Kerajaan sorga seumpama harta terpendam di suatu ladang dan mutiara yang berharga, sehingga seorang rela menjual segala miliknya untuk mendapatkannya. Demikianlah orang berdosa yang telah dibangkitkan, yang dibaharui oleh Allah Roh Kudus, akan mendambakan kerajaan Allah begitu rupa hingga ia berani menghadapi segala hambatan demi masuk ke dalamnya. Perhatikan di dalam Lukas pasal 16 ayat 16. Rasul Paulus berkata,
di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Tekad manusia untuk masuk kerajaan Allah tidak berarti bahwa jalan masuknya didapat dengan perbuatan baik. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika untuk memiliki kerajaan sorga lewat perbuatan, maka sangat diperlukan kesempurnaan penuh, bahkan melampaui orang beragama yang paling saleh. Perhatikan di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Artinya, setelah Roh Kudus melahirbarukan hati orang berdosa dan membuka matanya agar ia dapat melihat keadaannya yang tragis akibat dosa, penghakiman yang akan datang, keindahan kerajaan sorga, dan pengampunan yang ditawarkan oleh Sang Raja yaitu Yesus Kristus, sehingga ia berbalik dari pemberontakannya dan menerima pengampunan Sang Raja lewat iman percaya. Berdasarkan Matius pasal 7 ayat 13-14, orang berdosa yang sudah dilahirbarukan itu, ia akan masuk melalui pintu yang sempit dengan iman dalam Kristus Yesus. Lalu oleh anugerah Allah yang sama, ia akan terus menata hidupnya sesuai dengan jalan yang sempit yang diajarkan oleh firman Kristus Yesus. Pertobatan, iman, dan ketekunan orang percaya merupakan hasil pekerjaan Allah dalam dirinya dan bukti perubahan hatinya. Seperti yang Yesus Kristus ajarkan dalam perumpamaan tentang penabur di dalam Matius pasal 13 ayat 18-23. Kerajaan sorga terdiri dari orang-orang yang mendengar firman kerajaan, mengerti dan menghasilkan buah yang dapat kita lihat di dalam ayat 19 dan ayat 23 dari Matius pasal 13. Barang siapa tidak menghasilkan buah berarti belum benar-benar berubah hatinya. Karena itu dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 Tuhan Yesus memperingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini menjadi dasar ajaran dari Rasul Paulus di kemudian hari. Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9-10, Galatia pasal 5 ayat 21, dan Efesus pasal 5 ayat 5. Mari kita lihat etika kerajaan Allah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Dalam konteks iman Kristen, etika berarti perilaku atau tata krama yang sesuai dengan karakter dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Bab ini terlalu singkat untuk dapat membahas tentang etika kerajaan Allah secara menyeluruh. Namun pada dasarnya, berdasarkan Alkitab, perilaku atau kebiasaan orang Kristen, baik secara individu maupun komunitas, harus berbeda dengan dunia ini yang tak percaya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, Rasul Paulus menulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Meskipun etika kerajaan tersebar di seluruh bagian Alkitab, satu yang terutama dan paling ringkas terdapat dalam khotbah di bukit, di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Akhir dari khotbah ini di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 mengemukakan dengan jelas
bahwa sebagai anggota kerajaan Allah kita memerlukan tak hanya pengetahuan yang benar atau iman intelektual, tetapi juga ketaatan pada kehendak Kristus Yesus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Selanjutnya, kita akan melihat perluasan kerajaan Allah. Yang dimaksud kerajaan Allah dan Kristus adalah pemerintahan atau kekuasaan Allah atas semesta. Kerajaan ini diperluas di dunia saat manusia berbalik dari pemberontakan mereka atau sifat mengandalkan diri sendiri, lalu tunduk pada kedaulatan Kristus Yesus Sang Raja. Perluasan kerajaan pada dasarnya adalah pekerjaan Allah yang berdaulat, tetapi Allah juga memakai banyak cara. Misalnya, Allah memakai pemerintahan manusia untuk mengekang dan menghukum kejahatan yang dapat kita lihat di dalam Roma pasal 13 ayat 1-4. Ia memakai keluarga untuk memelihara setiap generasi yang lahir. Perhatikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 dan Efesus pasal 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4. Alatnya yang terutama untuk memperluas kerajaannya adalah umatnya, yakni setiap orang yang percaya kepadanya dan jemaat, yaitu gereja secara komunal. Sebagai saksi yang bersatu di dunia ini, gereja memperluas kerajaan Allah lewat 3 cara utama, yaitu doa, pemberitaan kerajaan Allah, dan perbuatan kasih atau perbuatan baik. Cara pertama untuk memperluas kerajaan Allah adalah doa. Dalam Matius pasal 6 ayat 9-10, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan para muridnya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 3 permintaan itu ibarat 3 segi dalam sebutir berlian. Ketiganya menunjukkan hal yang sama, bahwa nama Allah dikhususkan dan ditinggikan melebihi yang lain, bahwa kedaulatan pemerintahannya berkuasa atas setiap manusia dan institusi di dunia. Dan bahwa kehendaknya diakui serta ditaati sebagai otoritas tertinggi. Inilah pokok utama dan tujuan setiap doa, baik doa pribadi maupun syafaat sendiri maupun di muka umum. Cara kedua untuk memperluas kerajaan Allah adalah pemberitaan kerajaan Allah. Tuhan Yesus datang ke Israel memberitakan kerajaan sorga. Dalam Matius pasal 4 ayat 23, pasal 9 ayat 35, Lukas pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 2, dan ayat 60. Bahwa kerajaan Allah sudah dekat dengan datangnya Mesias dan penggenapan karya penebusan bagi umatnya. Pesan ini berlanjut dalam khotbah atau pengajaran para rasul dan gereja mula-mula pada abad pertama. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Kita melihat bahwa selama rentang 40 hari antara kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke sorga,
Kristus mengajarkan para rasul tentang kerajaan Allah. Sepanjang kitab Kisah Para Rasul tampak bahwa rasul-rasul dan para murid-murid mewartakan serta mengajarkan kabar baik tentang kerajaan Allah. Filipus menyiarkan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada orang Samaria, dan yang percaya pun memberi diri dibaptis. Kisah Rasul pasal 8 ayat 12. Rasul Paulus dan Barnabas menguatkan murid-murid di Listra, Ikonium, dan Antiokhia, mendorong mereka untuk teguh dalam iman, serta berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di Efesus, Rasul Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8. Paulus bahkan menggambarkan pelayanannya di Efesus sebagai memberitakan kerajaan Allah. Kisah Rasul pasal 20 ayat 25. Saat Rasul Paulus tiba di Roma, sejumlah besar orang Yahudi datang ke kediamannya dan ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Kisah Rasul pasal 28 ayat 23. Kisah Para Rasul berakhir dengan cerita Paulus di Roma. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 28 ayat 31. Paulus menyebut para misionaris lain sebagai temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Kolose pasal 4 ayat 11. Cara ketiga untuk memperluas kerajaan Allah adalah sifat dan perilaku gereja. Dalam Matius pasal 5 ayat 13-16, Yesus Kristus menyebut murid-muridnya garam dunia dan terang dunia. Yang ditekankan dalam dua metafora itu bukan hanya soal pemberitaan, tetapi juga sifat dan perilaku. Garam mempengaruhi segala sesuatu di mana ia diletakkan dengan memberi rasa, memurnikan, dan mengawetkan. Demikian pula gereja harus mempengaruhi dunia dengan karakter atau sifat yang diajarkan dalam ucapan bahagia. Matius pasal 5 ayat 3-12. Terang mengusir kegelapan dan menyingkapkan yang tersembunyi. Demikian juga gereja harus mengusir keacuhan dunia terhadap Allah dan menyingkapkan penyimpangan moral lewat pemberitaan dan perbuatan kasih jemaat. Karena alasan inilah Rasul Paulus menasehatkan dalam surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 12 agar gereja hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang terakhir, penggenapan kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan realita saat ini sekaligus masa datang. Orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah melalui imannya pada Tuhan Yesus Kristus menantikan hari ketika Kristus datang kembali dan kerajaan surga akhirnya dinyatakan secara genap. Itulah hari keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sekaligus hari kebinasaan bagi yang menolak pengampunan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lalang di antara gandum. Ayat 24-30 dan ayat 36-43 Matius pasal 13. Dan perumpamaan pukat di dalam ayat
47-50 masih sama di dalam Matius pasal 13. Di dalam keduanya, Kristus menggambarkan penghakiman besar dan pemisahan pada akhir zaman. Gandum dan ikan yang baik ibarat anak-anak kerajaan yang akan menikmati seluruh berkat-Nya. Lalang dan ikan yang tidak baik ibarat orang yang menentang raja, yaitu Kristus Yesus, dengan ketidakpercayaan mereka dan akan dijatuhi hukuman kekal. Dalam Matius pasal 25 terdapat perumpamaan tentang 10 anak darah yang bisa kita lihat di dalam ayat 1-13 dan tentang talenta di dalam ayat 14-30 di dalam Matius pasal 25. Juga pemisahan domba dan kambing di dalam ayat 31-46 masih di dalam Matius pasal 25. Semuanya mengungkapkan pengharapan keselamatan bagi anak-anak kerajaan dan hukuman mengerikan bagi yang tetap tinggal di luar kerajaan. Setelah pemisahan dilakukan, akhir zaman pun datang. Lalu nubuat dalam Wahyu pasal 11 ayat 15 dan banyak ayat lain akan digenapi sepenuhnya. Terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah penguasa mutlak atas seluruh ciptaan. Ia memerintah bukan berdasarkan komite atau putusan bersama. Dia tidak dipilih dan tak dapat dilengsarkan. Kepadanya seluruh ciptaan setia, tunduk, taat, bersyukur, dan memuji. Ini berlaku khususnya bagi setiap orang Kristen dan jemaat yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri, seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Tuhan Yesuslah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Menjadi orang Kristen berarti mengakui hak Kristus Yesus untuk memerintah kita. Dan berarti tunduk pada kehendaknya dengan sukarela, bahkan dengan senang hati. Kita harus menyembah Sang Raja, yaitu Yesus Kristus, menaatinya, dan menjadi serupa dengan karakternya. Berikut ini beberapa contoh ayat yang menggambarkan gelar kerajaan Kristus Yesus. Yang pertama, Raja orang Yahudi di dalam Matius pasal 2 ayat 2. Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud dari suku Yehuda. Meski ditolak oleh sebagian besar orang Yahudi, Dia tetaplah Raja pilihan Allah atas Israel, yang dinyatakan di dalam Mazmur 2 ayat 6 dan Yohanes pasal 1 ayat 49. Selanjutnya, yang maha tinggi di antara raja-raja bumi, yang dinyatakan di dalam Mazmur 89 ayat 28. Wilayah pemerintahan Mesias tak hanya sebatas pada Israel, tetapi meliputi setiap bangsa di bumi dan kuasa-kuasa di atasnya. Selanjutnya yang ketiga, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, dinyatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 5. Raja-raja bumi yang terbesar pun tetap berada di bawahnya. Mereka hanya menjalankan kuasa yang dikaruniakan oleh Kristus Yesus. Selanjutnya yang keempat, Raja atas segala raja, yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14 dan pasal 19 ayat 16. Tiada gelar lebih tinggi yang dapat menggambarkan kekuasaan Kristus atas ciptaan dan otoritasnya atas semua pihak
yang disebut sebagai pemerintah. Nature kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti pemerintahan atau kekuasaan Allah atas semesta. Dalam perjanjian lama, kekuasaan itu diwujudkan dalam ciptaan, pembentukan, dan pemeliharaan atas bangsa Israel. Pemeliharaan garis keturunan Mesias dan pemerintahan atas bangsa-bangsa. Dalam perjanjian baru, kekuasaan Allah terwujud paling nyata dalam pribadi dan karya Kristus, khususnya kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja, segala Raja, dan Tuhan atas segala penguasa. Sejak kedatangan Kristus Yesus yang pertama hingga kedatangan yang kedua kelak dalam kemuliaan, kerajaan atau pemerintahan Kristus dinyatakan lewat pekerjaan penebusannya yang terus berlangsung di dalam dan melalui gereja, serta kendalinya atas segala hal bagi kebaikan gereja. Pada kedatangan yang kedua, kerajaan Allah akan diwujudkan dalam penghakiman terakhir dan pemulihan segala sesuatu. Sebelum itu, semua orang yang beriman kepada Kristus dan mendapat bagian dalam berkat kerajaan Allah juga akan turut mengalami kesengsaraannya. Karena itu dibutuhkan ketekunan yang besar. Seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9. Penting untuk diperhatikan bahwa kerajaan Tuhan Yesus Kristus tidak diwujudkan di bumi lewat kedudukan politis maupun jabatan gerejawi, melainkan lewat ketundukan umatnya pada kuasa dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Kristus juga tidak diperluas lewat perjuangan politik maupun perjuangan religius, tetapi melalui pemberitaan Injil Kristus Yesus, pengajaran tentang kehendak Kristus, dan pembaharuan perubahan umat Kristus. Terakhir, ada 3 kebenaran penting tentang kerajaan Kristus yang perlu kita pahami secara tepat. Yang pertama, kerajaannya sudah datang dalam inkarnasi Kristus dan karya penebusannya. Kedua, kerajaannya sedang datang, yakni dalam perluasannya di dunia melalui pertobatan banyak bangsa. Dan saat pengikut Kristus diubahkan menjadi semakin sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, kerajaannya akan datang kelak dalam seluruh kepenuhannya pada saat kedatangan Kristus kali keduanya. Dan seluruh ciptaan dipulihkan. Di sorga, pemerintahan Kristus hadir dan nyata seutuhnya. Di bumi, pemerintahan itu hadir lewat gereja yang bertumbuh menuju masa depan dan kegenapan yang sempurna. Ini salah satu kebenaran yang dinyatakan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, yang dinyatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 10. Gereja harus berdoa dan bekerja hingga kerajaan Kristus datang dalam segala kepenuhannya di bumi. Kebenaran ini juga dinyatakan dalam perumpamaan tentang biji sesawi di dalam Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32 dan ragi di dalam Matius pasal 13 ayatnya yang ketiga-tiga.